Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kenalkan, nama saya adalah Tia Wildan Hapsari Lubis. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Manajemen di Universitas Mikroskill Medan, Sumatera Utara. Saya mulai mengajar sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dan saya menyelesaikan pendidikan pada bidang manajemen yang saat ini menjadi fokus utama saya dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin melengkapi penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Maka dari itu, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu semester ini, yaitu Manajemen Pemasaran. Marketing Management. Nah, mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ini yaitu genap 2024-2025 dengan bobot 4 SKS. Nah, adapun kode atau nama sesuai dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini dengan kode yaitu 21 MM-201 Manajemen Pemasaran. Nah, di mana mata kuliah ini memiliki deskripsi singkat yaitu membahas tentang konsep inti pemasaran mulai dari fungsi, kemudian peranan, serta manfaat, kemudian strategi yang digunakan dalam pemasaran. Kemudian mahasiswa juga mempelajari terkait perbedaan lingkungan pasar, konsumen, dan pasar bisnis, segmentasi, getting and positioning, serta bauran pemasaran atau marketing mix. Sehingga mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemasaran secara keseluruhan. Nah, mata kuliah ini berada di Fakultas Bisnis, program studi S1 Manajemen dengan bobot 4 SKS. Semester dan tahun ajaran itu di semester 2 pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, sifat pengambilan mata kuliah ini wajib. Prasyaratnya itu yaitu manajemen dan bisnis. Kemudian tim pendidik saya sendiri, Tia Wildana Apsari Lubis dengan rekan sejawat saya. Adapun strategi pembelajaran pada mata kuliah marketing manajemen ini, terdapat 3 strategi yang saya terapkan. Yang pertama yaitu blended learning, kemudian problem based learning, kemudian itu ada di AI. Nah, masuk yang pertama yaitu blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Nah, di sini kami biasa menyebutnya yaitu sinkron maya dan sinkron langsung SL dan SM. Jadi ada 2 pembelajaran. Selama 1 semester ini, kuliahan sinkron maya bisa dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan maksimal dalam 11 kali pertemuan tatap muka. Ini ada beberapa contoh LMS yang kita gunakan yaitu Microsoft Teams, di mana sistem pembelajaran dibagi menjadi 2 ya, yaitu sinkron langsung dan sinkron maya. Selanjutnya yaitu strategi yang kedua, yaitu problem based learning. Mahasiswa diberikan permasalahan nyata untuk dianalisis dan diselesaikan secara kolaboratif. Ini juga sudah tertuang di dalam RPS, jadi rincian atau deskripsi pembelajaran. Nah, di sini juga dilihat dari kegiatan pembelajaran, yaitu metode pembelajarannya problem based learning ini tertera pada RPS yang telah di-share dan dibahas dengan mahasiswa. Nah, ini adalah grup yang digunakan untuk berdiskusi kolaboratif dalam mendukung strategi problem based learning. Selanjutnya, yaitu di AI. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu delivery, kemudian interaktif, dan assessment. Jadi, sistematikanya, dosen memberikan materi, memaparkan materi, kemudian ada interaksi berupa diskusi, tanya jawab, baik dosen memberikan langsung studi kasus atau mahasiswa langsung bertanya terkait materi atau kasus yang sesuai dengan materi hari ini. Nah, itu biasanya sudah dipersiapkan dalam 1 minggu atau minimal H-3 sebelum kuliahan dimulai. Selanjutnya, masuk ke yang kedua, yaitu interaction. Nah, di interaction ini sesuai dengan yang bisa dilihat pada layar, yaitu discussion forum. Jadi pada LMS, yaitu yang kami gunakan Microsoft Teams, itu selalu dibuat ya setiap perkuliahan, setiap minggu perkuliahan itu ada discussion forum. Ini merupakan wadah untuk mahasiswa berdiskusi. Selain itu juga saya sendiri memfasilitasi dengan WA Group. Jadi mahasiswa sangat banyak tempat untuk melakukan diskusi. Nah, terutama di Teams atau jika itu tugas kelompok, mahasiswa langsung bisa menggunakan private channel di masing-masing kelompok. Nah, ini juga yaitu assessment. Ini assessment saya juga memberikan di beberapa temuan sesuai dengan SUBSYAP PMK dan sesuai dengan kontrak dan RPS yang telah disepakati.
Jadi mahasiswa langsung bisa mengakses dengan scan barcode atau mengklik link langsung yang akan diarahkan atau bermuara pada Microsoft Forms. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu manajemen pemasaran, yaitu CPL 03, yaitu mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan teori dan konsep ilmu manajemen dan bisnis, serta menerapkan fungsi manajemen secara efektif pada level operasional di berbagai organisasi. CPL yang ke-10 yaitu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, integrasi dari CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK itu terdiri dari 4 CPMK dan 4 sub CPMK. Yang pertama yaitu CPL 03, itu ada 2 kode CPMK dan 2 kode sub CPMK. Kode CPL 10 itu juga terdiri dari 2 CPMK dan 2 sub CPMK, di mana masing-masing CPMK 031 yaitu mampu memahami dan menjelaskan teori dan konsep tentang ilmu manajemen dan bisnis. Dengan sub CPMK mampu menjelaskan langkah-langkah dalam proses manajemen pemasaran, termasuk segmentasi, targeting, dan positioning dengan benar. Nah, masuk ke sub CPMK 032 yaitu mampu menganalisis resiko dan permasalahan di bidang ilmu manajemen dan bisnis. Dengan sub CPMK, kode sub CPMK 0321 yaitu mampu menguasai berbagai aspek fungsi manajemen dan bisnis dalam konteks pemasaran secara mendalam dan terstruktur. Selanjutnya yaitu CPL 10, CPMK 101, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok di berbagai tipe organisasi pada bidang ilmu pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Dengan kode sub CPMK 1011 mampu mengembangkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan dalam pemasaran dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu CPMK 102 yaitu mampu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelesaian yang dihadapkan kepada mahasiswa. Dengan sub CPMK 1021 mampu mengembangkan keterampilan analisis dan kemampuan menyelesaikan masalah secara komprehensif di bidang pemasaran. Selanjutnya, bobot penilaian assessment di dalam mata kuliah ini ya terdiri dari 4 CPMK dan sub CPMK dengan aktivitas assessment yaitu aktivitas partisipatif, kemudian itu ada quiz, UTS dan UAS, di mana masing-masing sub CPMK 031 yaitu analisis partisipatif 15%, quiz 5%, UTS 5%. Total bobot untuk keempat sub CPMK ini masing-masing 25% dengan total jumlah 100%. Masuk ke CPMK 032, sub CPMK 031 yaitu aktivitas partisipatif itu sebesar 15%, kuis 5%, UTS 5%, dan kuis dan UTS. Selanjutnya CPMK 101 dengan kode sub CPMK 1011 untuk aktivitas partisipatif itu ada 15%, untuk kognitif ada di kuis 5% dan di UAS 5%. Selanjutnya CPMK 302 dengan sub CPMK 1021 itu aktivitas partisipatif 20%, kemudian untuk UAS itu 5%. Total penilaian untuk aktivitas partisipatif sebesar 65%, kuis 15%, UTS 10%, dan UAS 10%. Total keseluruhan 100%. Adapun materi pembelajaran di dalam mata kuliah manajemen pemasaran atau marketing management ini terdiri dari 6 topik. Yang pertama yaitu Fundamental of Marketing Management, kemudian yang kedua Understanding the Market, ketiga Developing a Viable Market Strategy, kemudian yang keempat yaitu Designing Value, kemudian yang kelima itu Communicating Value, yang keenam Delivering Value, dan yang ketujuh Managing Growth. Jadi dari ketujuh top yang ada di dalam materi manajemen pemasaran itu dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Nah, selanjutnya adapun pustaka yang digunakan di dalam mata kuliah ini yaitu pustaka pertama itu ada bukunya dari Philip Kotler dengan judul Marketing Management Global Edition ke-16. Kemudian itu ada pendukung, ada Maliga Marimutu, Marketing and Management Define, Explain, and Apply. Kemudian itu ada Philip Kotler dan Keller juga
Selanjutnya itu ada penelitian dosen yang didedikasikan di dalam mata kuliah ini di bidang pemasaran. Selanjutnya ada pun teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Itu terdapat yang pertama ada Microsoft Teams sendiri itu sebagai LMS kita di Universitas Microskill. Selanjutnya itu ada Visio. Kemudian ini ada Outlook untuk mengingatkan terkait assessment, pengiriman pesan, dan yang lain-lain. Kemudian Microsoft Stream, ini yang juga kita gunakan pada saat kuliah sinkron maya, yaitu live meeting pada saat sinkron maya. Kemudian itu ada WhatsApp Group, kemudian ada YouTube sebagai sarana brainstorm video yang setiap kali pertemuan itu diberikan kepada mahasiswa. Kemudian itu juga ada Visio, kemudian itu ada Google Calendar untuk mengingatkan deadline-deadline penting dan juga pengingat live meeting di dalam kuliahan. Kemudian juga ada Canva yang saya gunakan selalu untuk membuat materi pembelajaran. Kemudian juga ada PowerPoint, sama halnya dengan Canva. Kemudian juga ada Google, ini sebagai search engine kita, bukan hanya ini, tetapi ada juga yang lain. Kemudian juga ada OneDrive sebagai dokumen untuk tugas dan yang lain sebagainya. Nah, pembelajaran ini saya juga aktif menggunakan Microsoft 365 yang ada di Microsoft. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk memberikan cuplikan terkait pembelajaran mata kuliah marketing manajemen di dalam kelas. Terima kasih. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita hari ini, tepatnya di kuliahan sinkron maya. Oke, untuk memulai kuliah kita hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Adapun subtopik kita hari ini di CPMK 102 ya dengan penugasan atau pembebanan, mahasiswa mampu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada yang di bawah tanggung jawabnya. Itu masuk ke kode subcap PMK 102. Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan analisis dan kemampuan menyelesaikan masalah secara komprehensif di bidang manajemen dan bisnis, khususnya dalam manajemen pemasaran dengan tepat. Nah, berikut temuan kita pada subcap PMK 102 ini merupakan pertemuan yang ke-15. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan PS dan kontrak kuliah yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu Tapping into Global Market and Social Responsible Marketing. Jadi ini merupakan subcap PMK yang keempat dari mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, langsung saja. Tapping into Global Market, adapun overview of the topic kita hari ini. Yang pertama yaitu deciding whether to go abroad, yaitu memutuskan apakah akan memasuki pasar luar negeri. Kemudian deciding which market to enter, memutuskan pasar mana yang akan kita masuki. Kemudian deciding how to enter the market, yaitu memutuskan bagaimana sih cara memasuki pasar luar negeri. Nah, kemudian deciding on the global marketing program. Nah, ini topik yang kita bahas terakhir yaitu memutuskan program pemasaran global. Nah, ini overview of the topic dari tapping into global market. Kita akan bahas satu persatu hari ini. Nah, kita masuk kepada deciding whether to go abroad, yaitu memutuskan apakah akan masuk ke pasar luar negeri. Memutuskan apakah masuk ke pasar luar negeri merupakan salah satu tahap awal dalam strategi pemasaran internasional. Nah, di mana ini melibatkan penilaian apakah perusahaan akan melakukan ekspansi keluar atau ke pasar luar ataupun domestik atau tidak. Luar pasar domestik artinya di luar dari cakupan pasar domestik. Oke. Nah, di sini ada dikatakan reason company consider expanding abroad, yaitu alasan mengapa perusahaan mempertimbangkan ekspansi. Ada beberapa motivasi yang mendorong perusahaan itu masuk ke pasar internasional deh. Ya, ada beberapa, banyak sekali sih. Yang pertama yaitu higher profit opportunity, yaitu peluang keuntungan yang lebih tinggi, terutama jika pasar lokal sudah jenuh. Pasar lokal ini biasa kita sebut pasar domestik ya. Nah, kira-kira apa sih makna dari pasar lokal ini sudah jenuh? Silahkan saya berikan kesempatan untuk berpendapat oleh raise hand. Silahkan, saya mau mencoba menjawab. Permisi, Miss. Boleh ulang pertanyaannya? Tadi saya terputus. Oke. Nah, di sini ada peluang keuntungan yang lebih tinggi. Nah, dikatakan biaya kesempatan ketika kita ekspansi ke pasar luar negeri itu dinyatakan bahwasannya ada keuntungan nantinya yang lebih tinggi. Nah, terutama jika
pasar lokal sudah jenuh. Nah, masuk pasar lokal itu adalah pasar domestik atau yang ada di dalam negeri. Nah, maksudnya apa sih ketika misalnya pasar lokal itu sudah jenuh? Mungkin kalau menurut saya barang yang diperjualkan oleh sebuah perusahaan itu hanya berjalan di lokal sehingga pasar tidak melihat sesuatu yang baru. Nah, dari situ mungkin dipindah aruskan karena nggak pernah ada dipikirkan untuk go abroad, Miss. Jadi makanya ditargetkan ke Oke. luar negeri. Jeff, coba kamu kaitkan dengan PLC, Jeff. Kan dia kalau udah jenuh tuh udah ada di hub mana? Coba. Apakah dia di maturity? Nah, kemudian produk itu udah pada tahap kedewasaan dan menuju decline miss contohnya misalnya. Sehingga pasar lokal itu udah jenuh gitu. Tapi ketika misalnya kita memutuskan untuk ke pasar luar negeri, mungkin sebelumnya produk ini belum ada. Sehingga ini menjadi kesempatan. Seperti itu. Bisa nggak? Paham nggak kalau dia dikaitkan ke PLC, product life cycle? Bisa. Tapi harus dengan syaratnya yang seperti Miss bilang tadi, produk ini belum ada di luar negeri, belum pernah dirasakan Oh, oleh negara luar. nah mungkin gini ya, produk ini memang benar-benar hanya ada di hasil sumber daya dari suatu negara, sehingga di luar negeri itu belum ada gitu. Jadi apa yang baru nih gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke economy of scale, yaitu skala ekonomi, di mana ini yang lebih besar dengan menjangkau basis pelanggan global. Jadi bukan hanya kita berbicara domestik, tetapi kita sudah membahas di ranah global. Selanjutnya itu ada risk diversification, yaitu diversifikasi resiko. Nah, di sini apa yang dilakukan? Tujuannya apa? Agar pasar tidak bergantung pada satu pasar tertentu. Jadi kita bukan hanya mengharap dari domestik, tetapi dari negara lain atau pasar lain. Selanjutnya ada countering emergence of the global competitors, yaitu menyaingi munculnya saing global yang masuk ke pasar domestik. Jadi jangan pasar global masuk ke domestik ya, memenuhi pasar domestik sementara kita juga udah mulai jenuh di domestik, tetapi kita tidak merambat ke pasar global. Jadi harus saling gitu ya. Jangan kita itu hanya pasif, jadi kita juga ikut aktif serta untuk merambah ke pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu ensuring customer demand, yaitu menjawab permintaan dari pelanggan yang berada di luar negeri. Itu tadi yang saya katakan ketika misalnya sumber daya dalam satu negara itu itu kan berbeda-beda ya sumber dayanya, hasil sumber dayanya. Nah, mungkin saja di dalam luar negeri atau di pasar luar negeri itu tidak ada, ataupun ada tetapi lain bentuk atau lain penggunaan. Bisa jadi itu menjadi hal baru di mereka, seperti itu. Paham sampai di situ? Paham, Miss? Paham. Kan ya. Oke, kita masuk kepada topik yang kedua ya, yaitu deciding which market to enter. Apa saja sih yang kira-kira kita memutuskan pasar mana yang akan kita masuki? Nah, kamu harus tahu dulu konsepnya. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu domestik. Pasar itu dari pasar domestik di luar negeri. Pasar domestik itu yaitu memenuhi kebutuhan di lokal ya atau di dalam negeri. Kegiatan selanjutnya dari domestik ini yaitu ekspor ke luar negeri. Selanjutnya dari ekspor itu akan merambah ke pasar internasional. Kalau ekspor biasanya dari negara A ke negara B. Nah, kalau misalnya dia internasional, bisa dia dari negara A ke negara B. Kalau multinasional lagi, itu lebih banyak lagi. Ada misalnya beberapa puluh negara. Jadi kalau internasional, itu kita sudah punya cabang di satu negara. Tapi kalau misalnya ekspor, itu hanya sekedar mengekspor. Sedangkan multinasional ini ada di beberapa negara, lebih dari 2 negara. Ya. Nah, kalau dia di transnasional atau menyebutnya sebagai pasar global. Oke, coba kalian sebutkan salah satu produk global yang pernah kalian gunakan lah kalau saya bilang. Coba kira-kira apa? Silakan raise hand. Ayo, saya kasih kesempatan. Silakan, Virgandi. Mungkin dari Daihatsu. brand-brand HP gitu, di mana kan HP banyakkan dari luar negeri, produk-produk luar seperti Samsung, iPhone. Thank you Virgandi. Benar ya Virgandi bilang ya. Itu salah satu contoh perusahaan global ya. Ada lagi kira-kira selain produk handphone, apa lagi? Ya, silakan Agu. Mungkin sepatu Miss yang seperti Nike. Sepatu. Oke, Nike. Ada lagi Gu? Ada sih Mas mungkin. Adidas gitu ya Gung ya. Oke, yang lain saya kasih satu kesempatan lagi. Jeff, silakan Jeff. Di bidang pangan seperti kopi, Miss. Kopi apa itu Jeff? Kalau secara keseluruhan ini, dan saya sendiri juga menggeluti industrinya, di domestik sendiri, Sumatera kita ya mengambil kopi-kopi dari Aceh, dari Tanah Batak, Toba, dan lain-lain. Kemudian ada pasar ekspor, di mana kopi itu dikirim ke luar negeri,
dan mulai dikenal Hmm? gitu, Miss. Kemudian Oke. masuklah ke pasar-pasar internasional, multinasional, dan transnasional atau global. Oke, kita lanjut. Thank you untuk jawabannya semuanya. Kita membahas terkait deciding how to enter the market. Jadi ada 5 mode untuk masuk ke pasar asing. Biasa kita sebut 5 modes of entry into foreign market. Yang pertama yaitu ada kegiatan exporting ya, di mana exporting ini ada indirect exporting dan direct exporting. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu aja perbedaannya antara indirect dengan direct marketing. Kalau dia yang secara langsung, dia mengatur sendiri saluran distribusinya, Dek. Nah, tetapi kalau misalnya tidak langsung, dia melalui perantara atau agent yang membuat perbedaan di antara keduanya langsung dan tidak langsung itu tadi distribution channel-nya. Nah, kemudian yang kedua itu ada masuk melalui lisensi atau juga kita bisa menyebutnya selain lisensi ini ada juga franchising. Atau kalian biasa dengar waralaba. Nah, jadi lisensi perusahaan yang memberikan izin kepada pihak lokal untuk menggunakan kekayaan intelektual atau HKI-nya, baik itu merek dagang, teknologi, hak paten. Dengan catatan si pemberi lisensi atau lisensor menerima atau mendapatkan royalti dari si yang terlisensi. Nah, begitu juga dengan waralaba. Kalau dia waralaba ini versinya lebih terstruktur deh. Dia meliputi dukungan operasional, jadi itu semuanya udah dirancang. Kemudian pelatihan kepada pegawai, kepada pekerja, standar manajemen umum, kemudian industri layanan seperti contohnya restoran atau retail, itu contohnya seperti KFC, McD, nah itu udah terstruktur. Jadi mereka meliputi seluruh kebijakan operasional perusahaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pusat. Nah, setelah licensing dan waralaba, kita masuk ke joint venture. Joint venture itu merupakan kemitraan usaha bersama antara perusahaan asing dan lokal, di mana antara perusahaan asing dan lokal ini membentuk sebuah entitas baru yang dimiliki bersama, di mana mode ini sangat bermanfaat deh untuk berbagi resiko di joint venture. Jadi kalau misalnya kita ada mau buka sebuah perusahaan, melakukan joint venture, jadi kerugian maupun keuntungan itu dibagi bersama. Oke, selanjutnya ada direct investment. Direct investment ini investasi langsung. Nah, direct investment ini biasanya kita berinvestasi secara langsung. Itulah dia yang dikatakan 5 modes to entry into foreign market. Nah, jadi tergantung dari sumber daya perusahaan yang ada, bagaimana cara mereka untuk masuk ke pasar luar negeri yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada deciding on the global market program, yaitu merancang dan menentukan strategi bauran pemasaran global. Nah, ini ada global product strategy, di mana kasih strategi untuk pembahasan di produk global. Nah, itu biasa ada beberapa strategi untuk produk global. Ada dia adaptif dan yang lain sebagainya. Nah, nanti ini secara detail akan kita pelajari di international marketing atau pemasaran internasional. Nah, itu juga ada global brand strategy, bagaimana strategi merek-merek atau brand global, apakah dia memang centralized atau decentralized. Kemudian itu ada global pricing strategy. Nah, ini adalah strategi untuk penentuan harga global. Selanjutnya itu ada global communication strategy, strategi komunikasi global, dan yang terakhir itu ada global distribution strategy, yaitu strategi distribusi global. Nah, kalian bayangin aja nih perusahaan global yang kalian kenal ya. Nah, di mana itu kalau untuk kita membahas merancang menentukan bauran pemasarannya itu meliputi ke 5 fase ini, yaitu product, brand pricing, communication, and distribution. Oke? Nah, kita masuk yang kedua yaitu social responsibility marketing. Nah, adapun overview of the topic kita untuk materi social responsible yaitu the role of the social responsibility in marketing management. Peran dan tanggung jawab sosial dalam manajemen pemasaran, kemudian community based corporate social responsibility. Jawab sosial perusahaan berbasis komunitas, kemudian itu ada sustainability focus, corporate social responsibility. Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada itu balancing social responsibility and antara tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan. Ingat yang pernah kita bahas,
Kenapa tanggung jawab sosial ini sangat penting? Karena ini berdampak kepada brand image perusahaan atau juga brand corporate. Di mana ketika brand corporate atau brand image itu meningkat, otomatis kepercayaan konsumen terhadap produk juga meningkat. Seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu the role of social responsibility in marketing management. Nah, dikatakan di sini, sosial dalam pemasaran itu ya bukan hanya mengejar keuntungan. Jadi bukan semata-mata hanya profit dan profit, tetapi juga mengambil keputusan dan melaksanakan operasional yang menciptakan dampak positif atau meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, ketika misalnya customer social responsibility ini kita jalankan dengan baik, ini akan berdampak kepada brand corporate seperti yang saya bilang sebelumnya. Di sini ada CSR ya. Nah, kalau biasanya kerja langsung tahu tuh apa-apa aja. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada dikatakan community based corporate social responsibility. CSR berbasis masyarakat merupakan pendekatan tanggung jawab sosial di mana perusahaan melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi mitra utama. Jadi sekarang itu bukan hanya sekedar seperti memberikan beasiswa, ya kan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, tetapi juga mereka tuh menjadi mitra ya yang berperan dalam menentukan arah, bentuk, dan keberlanjutan program. Itu tadi yang saya bilang minggu lalu, bagaimana perusahaan membuat ya atau mempositioningkan customer itu adalah bagian dari perusahaan. Ya kan, bagian dari perusahaan. Jadi bukan lagi eksternal, melainkan juga berdampak kepada internal. Berdampak kepada internal itu maksudnya apa? Mereka itu sebagai keluarga bagi perusahaan, di mana keluarga atau pelanggan ini juga berhak menentukan keberlanjutan dari perusahaan. Itu sangat berpengaruh ya. Oke, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Boleh? Kalau ada yang tidak jelas, tapi kalau memang udah oke, jika nanti ada pertanyaan silakan gunakan akses kalian at di discussion forum, langsung tag nama saya. Nah, untuk link assessment M15 itu bisa kalian apply, itu ada barcode juga kalau memang mau klik linknya langsung boleh. Assessment ini saya tunggu. Selesai dari ini jangan lupa lengkapi semua aktivitas untuk Sinkron Maya. Ini ada learning module, ini hari ini assessment-nya. Juga sudah saya ada di sini, kalian juga boleh klik kalau memang susah dari slide. Nah, ini brainstorming dan video. Jangan lupa kalian isi untuk materi hari ini. Ini termasuk experience learning. Out of the day juga seperti biasa. Oke? Saya sharing dulu. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Kalian boleh on cam untuk mengambil bukti perkuliahan. Jika ada yang bertanya, kita lanjut. Nanti boleh digunakan kesempatannya. Kalau memang tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan sampai bertemu nanti minggu depan. Kemudian jangan lupa untuk aktivitas online-nya diselesaikan segera mungkin. Nah, jangan lupa untuk menyelesaikan asesmen secepat mungkin. Saya akan periksa asesmennya nanti masing-masing dari apa yang telah kalian kerjakan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ya, selesai sudah di YouTube CPMK 1021. Oke, saya ucapkan selamat sore semuanya. Selamat menjalankan aktivitas online-nya. Thank you all. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you guys. Thank you, Miss. Okay. Terima kasih, Thank Miss. you.